Kabarnya? Alhamdulillah, luar biasa, Allahu Akbar. Ini santri SSG semua atau ada yang dari umum? Boleh angkat tangan yang dari umum? Setengahnya ya, 30-40% ya. Alhamdulillah, Akang Teteh bahagia sekali di hari Ahad pagi ini kita bisa sama-sama belajar ya tentang temanya menjemput jodoh terbaik, membangun rumah tangga yang surgawi. Insya Allah saya menambahkan apa yang tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Teddy. Mudah-mudahan tidak sama materinya. Insya Allah mudah-mudahan bisa bermanfaat bagi teman-teman semua. Teman-teman kita mulai, silakan lanjutkan dari yang pertama tentang jodoh agar kita punya bayangan betapa jodoh yang baik itu merupakan salah satu rizki yang luar biasa dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Teman-teman, dalam surat Al-Baqarah ayat ke-201 Allah Subhanahu wa Ta'ala mengajarkan kita doa yang namanya biasa kita sebut dengan doa sapu jagat. Sudah biasa kan ya kita ya, setiap habis sholat mungkin kita akan membaca doa tersebut. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Kalau akang-akang saya tanya, yang disebut hasanah di akhirat itu apa? Apa kan? Kalau hasanah di akhirat itu apa? Hah? Masuk surga. Iya benar. Kita nggak punya bayangan lain kan? Kalau hasanah namanya di akhirat, berarti kesimpulannya adalah masuk surga. Kemudian waqina azabannar itu apa? Itu juga sangat jelas ya. Dijauhkan dari siksa api neraka. Tapi kalau yang pertama, hasanah di dunia, itu bayangannya apa kan? Hasanah di dunia itu apa? Kebaikan di dunia. Bayangan konkretnya. Teteh, ada yang mau jawab? Dikasih buku kalau mau jawab. Silakan teh. Pasangan yang soleh. Oh, pasangan yang soleh. Ya benar ya, kita ngomongin temanya lagi menjemput jodoh, masa tiba-tiba yang lain-lain. Benar teh. Silakan teh. Boleh diberikan. Nanti yang selanjutnya saya tanya, tapi nggak dapat hadiah ya. Diskon ya. Pasangan yang soleh, ada lagi kan yang mau menambahkan hasanah di dunia apa? Oh, pasangan soleh. Sama ya, pasangan soleh. Kemudian apa lagi ya? Apa kira-kira kebaikan di dunia yang Allah berikan yang akan membuat hidup kita itu bahagia, senang, penuh keberkahan? Yang kalau kata ulama dalam tafsir Imam Ibnu Katsir, dia berpengaruh terhadap kebahagiaan keselamatan kita di dunia sampai ke akhirat. Tubuh yang sehat, ya kan? Dapat pasangan yang soleh juga kalau tubuhnya sakit-sakitan kan nggak bahagia ya. Tubuh yang sehat, apalagi kan? Bayangannya apa kan? Kalau di dunia ini hidupnya senang, bahagia gitu, apa kan? Rezeki ya, benar ya, rezeki. Rezeki yang cukup lapang berkah ya, rezeki yang cukup berkah, tubuh sehat, rezeki, pasangan yang soleh. Ada lagi? Ridho orang tua. Ya, boleh. Ada lagi? Hati yang senantiasa bersyukur. Apalagi? Kira-kira? Pikiran ya, akalnya sehat. Kalau dari tubuhnya sehat, akalnya sehat. Mikirnya cerdas gitu kan. Dia bisa mencerna ilmu kan gitu ya. Karena kita kalau belajar nggak masuk-masuk kan stres juga ya, pusing juga ya. Orang lain belajarnya 2 jam beres, kita belajarnya 10 jam belum beres. Akal, orang tua tadi ya. Kemudian ditambahkan dalam tafsir Imam Ibnu Katsir itu ditambahkan juga selain pasangan, tubuh, akal, tubuh yang sehat, akal yang cerdas, rezeki yang berkah gitu ya. Mungkin hubungan dengan orang tua dan keluarga, pasangan, anak-anak yang soleh dan soleha, yang sudah menikah
insya Allah sangat paham tentang ini ya. Kita capek apapun, kalau sudah di rumah ketemu sama anak, dicium pipinya sama anak gitu ya, diulur-ulur kepala sama anak, udah selesai capeknya. Anak-anak yang soleh dan soleha. Kemudian ditambahkan juga rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah. Nah, Kang Teteh semua, kalau tadi kita sebutkan mungkin ada 6, 7 atau 8 ya, hasanah di dunia, rizki dari Allah di dunia. Sebagiannya atau hampir setengahnya itu kaitannya dengan jodoh yang baik. Jodoh yang soleh atau solehah itu sendiri dia termasuk. Kemudian anak yang soleh dan solehah dia dilahirkan oleh orang tua yang soleh dan solehah. Dan yang ketiga rumah tangga sakinah mawadah dan rahmah, dia dibangun dari pasangan yang soleh dan solehah. Jadi ini di awal biar kita punya bayangan betapa urusan jodoh yang soleh-solehah, jodoh yang baik ini akan sangat berpengaruh nanti dalam hasanah di dunia teman-teman semua. Dan pengaruhnya itu kalau misalnya kita hitung-hitung secara waktu ya, kita menikah dengan seseorang, bayangannya umur berapa kan nikahnya? Bayangnya umur berapa? Akan nikah umurnya bayangannya berapa? 26. Kalau ditanya bayangan meninggal kan nggak mungkin ya. Tapi kira-kira orang meninggal itu sabda Rasulullah antara 60 sampai 70 tahun. Kalau diambil tengah-tengah 65 tahun, berarti nikahnya umur 26. Kira-kira umurnya dikasih 60 sampai 70 tahun, di tengah-tengahnya 65. Kira-kira berarti hampir 40 tahun akan bersama dengan pasangannya. Kebayang gak? Terus umur hidup itu lama. Kalau bahasa anak TikTok ya sekarang ini, seumur hidup itu sangat lama. Lama kan 40 tahun sama seseorang ya, itu bisa jadi lebih lama daripada sama orang tua kita tinggalnya. Kang Arif dulu SMA itu sudah merantau. Berarti umur saat itu umur 14 tahun sudah merantau. 14-15 tahun ya, 15 tahun sudah merantau ke Medan, terus kuliah ke Bandung, terus di Bandung, Jakarta, Depok, Bandung. Orang tua masih di Asahan di Sumatera Utara. Berarti hidup bareng yang tinggal satu atap sama orang tua itu kira-kira 15 tahun. Sekarang nikah dari tahun 2008, sekarang sudah 2023, sudah 15 tahun lebih 2 bulan menikah, hidup satu atap dengan istri. Sudah lebih lama tinggal bareng satu atap sama istri dibanding sama orang tua. Padahal itu baru umur Kang Arif baru 37 tahun. Kalau Allah kasih umur misalnya sampai 60 tahun, berarti masih ada 23 tahun lagi bareng sama pasangan. Jadi teman-teman, jodoh itu, teman-teman kalau nanti mau menikah, yang teman-teman pikirkan, yang pertama adalah dia adalah teman kita sampai nanti kita tua. Bahkan bisa jadi dia adalah orang yang akan menggenggam tangan kita dan mentalkin kita ketika kita menghembuskan nafas, bisa jadi. Jadi bukan sekedar karena dianya lucu, bukan karena sekedar cinta monyet, bukan karena sekedar, bukan, tapi jodoh itu adalah kita yang akan membersamai dia karena akhlaknya, karena baiknya dia, karena kalau perempuan ketaatannya dan lain sebagainya. Dia adalah orang yang akan menjadi teman kita. Bahkan bukan hanya di dunia, bahkan bisa sampai nanti di surganya Allah Subhanahu wa taala. Dalam Quran surat Ar-Ra'd, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "A'udzubillahi minasyaitonirrajim, jannatu 'adni yadkhulunaha wa man shalaha min abaihim wa azwajihim wa dzurriyyatihim." Surga Aden itu nanti akan dimasuki oleh orang-orang yang soleh di antara kalian bersama dengan abaihim, orang tuanya ke atas, dan azwajihim, dan pasangan hidupnya, wa dzurriyyatihim, dan anak keturunannya. Nanti kalau teman-teman searching atau cari di indeks surga Aden, itu ceritanya tentang surga yang di sana akan bersama antara seorang muslim dengan pasangan hidupnya.
Jadi bayangan kita tentang seorang yang akan menjadi jodoh kalau teman-teman belum menikah adalah apakah saya akan nyaman bersama dia sampai akhir hayat saya, dan saya insya Allah kalau bersama dia akan semakin dekat dengan surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi salah satu hal yang perlu benar-benar nanti dipertimbangkan ketika ta'aruf itu adalah apakah kalau saya bersama dengan dia, dunia saya itu akan semakin baik, apalagi nanti akhirat saya akan semakin baik. Makanya kalau bahasa Rasulullah tadi ada yang menyampaikan hati yang bersyukur ya. Tadi siapa kan yang menyatakan hati yang bersyukur? Ahwat ya. Nah, tadi ya yang bersyukur. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu dulu pernah bertanya kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, apa perbendaharaan, perbekalan yang paling baik bagi seorang laki-laki yang sudah dewasa?" Sabda Rasulullah SAW ada 3. Yang pertama, qalban syakuron. Yang pertama adalah hati yang berzikir. Yang kedua adalah hati yang bersyukur. Yang kedua adalah lisanan zakiran. Yang kedua adalah lisan yang berzikir. Yang ketiga adalah apa kan? Yang ketiga adalah istri mukminah yang akan membantu kita untuk urusan akhirat kita. Jadi bayangkan kan, istri yang mukminah itu disetarakan dengan hati yang bersyukur, lisan yang berzikir, dan juga istri yang mukminah. Itulah 3 perbendaharaan, 3 bekal kita sebagai seorang laki-laki untuk mengarungi hidup di dunia sampai kita tua, bahkan nanti mudah-mudahan sampai ke surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bekal terbaik itu 3, hati bersyukur, lisan berzikir, dan istri yang akan membantu kita. Yang untuk akhwat bagaimana? Ya sama juga. Berarti hati yang bersyukur, lisan berzikir, seorang laki-laki yang mukmin yang insya Allah akan menjadi imam terbaik bagi teman-teman mukminah. Jadi jodoh itu bukan sesuatu yang main-main. Jodoh itu sesuatu yang besar yang kita diperintahkan untuk berikhtiar dan memilih dengan cara yang terbaik. Anda selanjutnya. Nah, lantas kalau sedemikian luar biasanya terkait tentang jodoh, maka bagaimana Islam memandang kita sebagai teman-teman, sebagai seorang singelillah lah ya disebutnya ya, orang yang masih sendiri, yang berikhtiar untuk bisa bertemu dengan jodoh yang terbaik. Nah, Islam ini kan selalu pasti punya guide ya, punya pedoman dalam kehidupan kita. Apapun itu, dari yang paling kecil-kecil, ketika kita mau pakai sendal juga sudah diajari oleh Rasul, pakai dari yang kanan kan gitu ya, masuk ke satu tempat diajari, kalau tempatnya toilet diajari masuk pakai kaki yang mana dulu. Dari yang kecil-kecil sampai hal yang paling besar, ngurus negara, ngurus dunia, ngurus ekonomi dan lain sebagainya, termasuk urusan rumah tangga. Nah, dalam urusan rumah tangga, kita meyakini jodoh ini kan seperti rizki, teman-teman. Menurut para ulama, jodoh ini bagian dari rizki, salah satu bagian dari rizki. Jadi kita meyakini bahwa Allah insya Allah sudah menakdirkan kita jodoh yang terbaik, tapi seperti rizki, kita yakin bahwa kita sudah ada rizkinya, tapi kita tetap diperintahkan untuk berikhtiar. Kita diperintahkan untuk memilih, ya kan? Kita kan yakin nih, kita besok bisa makan insya Allah kan? Yakin. Tapi kan kita harus memilih di mana tempat kita bekerja. Itu adalah tanggung jawab kita. Kita harus bekerja, itu adalah kewajiban kita sebagai laki-laki. Tapi rizkinya ada, itu keyakinan kita. Sama juga dengan jodoh. Jadi insya Allah mudah-mudahan teman-teman jangan ragu, jangan takut. Kalau Allah sudah takdirkan jodoh, pasti akan ketemu dengan jodohnya. Mau ketemunya di mana aja ya, nanti itu urusannya Allah. Tapi kita memilih, itu seperti rizki, kita wajib memilih rizki yang halal dan thayyib. Wajib tuh. Jadi sama, rizki kita, jodoh kita itu kewajiban kita untuk memilih. Jadi nggak usah ragu lagi, nggak usah bingung, kan saya udah ada takdir jodohnya, saya milih nggak milih juga pasti ada. Iya, sama kayak makan. Besok insya Allah kita akan dapat makan. Tapi kita yang memilih apakah kita makan dengan cara terbaik dari hasil tangan
keringat kita, atau kita meminta-minta, atau karena dikasihani orang. Dan insya Allah makan juga, nggak mungkin tetangga kita biarin kita kurus kerempeng gitu kan, tiba-tiba mati gitu, nggak mungkin. Pasti akan ada rezeki dari Allah. Tapi kita yang memilih, apakah kita yang bekerja, berusaha giat untuk menjemput rezeki dengan cara yang baik. Sama juga teman-teman, jodoh ini sama seperti itu. Nggak usah. Bagi teman-teman yang belum nikah biasanya kan bingung ya, takdir jodoh saya gimana, apakah takdir bisa diubah dan segala macam gitu ya, kadang-kadang ya. Gak usah ragu dengan itu. Ikhtiar saja yang terbaik, yakin saja dengan keyakinan yang terbaik, sama seperti rizki. Nah, terkait dengan jodoh sama, kita harus memilih. Ternyata ada pedoman dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Yang pertama adalah terkait dengan agama dan akhlak. Rasul memerintahkan kepada yang laki-laki, tungkahul mar'a li arba, dinikahi wanita karena 4 hal. 5 liha karena hartanya, lihasabiha walihasabiha karena keturunannya, wali jamaliha karena kecantikannya, wali diniha karena agamanya. Jadi akang dari dulu ya, ini bukan terkait sama keimanan. Dari dulu orang yang namanya laki-laki kalau mau nikah dengan seorang wanita itu pasti melihatnya 4 hal ini. Biasa itu, sudah biasa dari zaman dulu. Dan ini bukan preferensi Rasulullah. Rasulullah hanya menyampaikan aja wanita itu dinikahi biasanya karena 4 hal. Karena hartanya, kecantikannya, keturunannya, dan agamanya. Yang diperintahkan Rasul harus ada adalah agama. Fasfar bidzatiddin taribat yadak. Maka pilih yang baik agamanya agar kalian tidak rugi. Kenapa Kang? Agar tidak rugi. Karena menikahi wanita yang cantik tapi gak punya agama, kecantikannya akan mempersulit kita. Repot ngejagain istri yang cantik kalau misalnya gak punya kesolehan. Mau dijaga gimana kan zaman sekarang, ya kan? Posting dan segala macam, di like apa suka, di komen apa suka, di DM mau dibalas, repot kan? Kecantikan itu hanya akan jadi bencana. Makanya bahasa Rasulullah itu kalau misalnya disampaikan para ulama, fasfar bidzatiddin taribat yadak. Bukan hanya agar kalian beruntung, tapi agar kalian gak rugi. Dengan istri kalian jadinya rugi, capek. Ada kan orang setelah nikah stres ya, dulunya badannya cukup berisi, setelah itu waduh jadi pengurus ya. Bukan karena memang olahraga atau apa, stres gitu, wajahnya layu dan segala macam stres. Karena itu fasfar bidzatiddin taribat yadak. Keturunannya yang mulia kalau tanpa agama itu malah akan membuat kita itu seolah-olah beda kasta dengan dia. Hartanya yang banyak kalau dia tidak punya agama malah akan membuat kita itu, laki-laki itu terhina, seolah-olah tidak punya kepemimpinan kepada dia. Maka perintah Rasul jelas, fasfar bidzatiddin, pilih yang baik agamanya. Wanita yang baik agama, mau secantik apapun, sekaya apapun, semulia apapun keturunan, insya Allah akan membuat kita mendapatkan sakinah, mawaddah, dan rahmah. Cantiknya akan membuat kita bahagia, kayanya insya Allah akan bisa mendukung dakwah kita, dan kemuliaannya insya Allah tidak akan membuat kita lebih rendah daripada dia. Jadi yang pertama itu yang wajib ada pada calon istri itu adalah agama. Kang Arif kalau agamanya bagus, cantik, kaya gitu kan, anak tunggal, orang tuanya sudah 70 tahun gitu kan, tinggal ada bapaknya, boleh nggak? Boleh nggak Kang? Boleh nggak kira-kira? Boleh ya, alhamdulillah. Alhamdulillah kan. Tapi ada satu syarat tambahan ya, akhwatnya mau sama kalau nggak mau sama aja ya. Jadi gimana tuh ceritanya tentang ini? Ceritanya tentang pilihlah yang baik agamanya. Boleh kalau misalnya mempertimbangkan hal-hal lain, selama dia nanti ada konsep terkait dengan kapaan. Selama dia kira-kira kita bisa bercermin diri lah, tahu diri kira-kira kondisi kita dan dia seperti apa. Kalau yang perempuan bagaimana? Yang perempuan juga sama. Bahkan yang perempuan itu
lebih detail lagi diksi atau bahasa yang diambil oleh Rasulullah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda seperti ini: "Idza haqaba ilaikum," jika datang kepada kalian. Ini perintahnya kepada wali sebenarnya. Tapi dalam Islam kan ada kaidah fikih atau ada perintah dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sendiri juga. Tidaklah wanita dinikahi, tidaklah seorang anak gadis dinikahkan kecuali atas persetujuannya. Berarti perintah ini selain untuk ayahnya teman-teman, untuk teman-teman juga. Karena nanti teman-teman kan nikah pasti diminta persetujuan kan oleh ayah. Nah, perintahnya seperti ini: idza haqaba ilaikum, jika datang kepada kalian, man tardawna dinahu wa khuluquhu, kalian laki-laki. Man itu maksudnya langsung ke si laki-laki pemuda yang mau melamar. Seorang laki-laki yang mau melamar anak gadis kalian atau mau melamar teteh-teteh, man tardawna dinahu wa khuluquhu, yang kalian ridhoi agama dan akhlaknya, fazawwijuhu, maka nikahkanlah anak gadismu. Nah, kalau tadi kepada yang laki-laki pilihannya apa? Katanya fasfar, ya, maka pilih. Kalau yang perempuan tadi perintahnya adalah kalian ridho, ya, kalian ridhoi agama dan akhlaknya. Berarti apa teman-teman? Teman-teman dalam memilih atau memutuskan untuk menerima lamaran seorang laki-laki, perlu nanti mengenal betul bagaimana kualitas agama dan akhlak si laki-laki tersebut. Karena Rasulullah memerintahkan teman-teman tahapnya itu sampai tahap ridho. Jadi teman-teman itu ridho dengan agama dan akhlaknya. Sekarang teteh-teteh, saya tanya, kalau sama sahabatnya mengatakan, ditanya ya, kamu udah ridho belum dengan akhlak sahabatmu? Teteh-teteh bilang ridho. Berarti teteh-teteh itu kenal atau kenal banget? Kenal banget kan? Karena tahapannya sudah ridho. Kita mengatakan saya ridho dengan anak saya ridho dengan sahabat saya. Berarti kan kita udah benar-benar tahu tuh bagaimana kondisi atau apa yang dia lakukan atau apa yang jadi akhlaknya. Seperti itu teman-teman. Jadi kalau bagi wanita, pilihannya adalah menerima atau menolak. Yang jadi batasannya adalah kualitas agama dan akhlak. Dan bahasa Rasulullah, pilihan kata Rasulullah adalah man tardawna, yang kalian sudah ridhoi agama dan akhlak. Jadi mirip ya, sama-sama kaitan dengan agama, tapi agak berbeda. Kalau kita disuruh memilih yang baik agamanya, kalau wanita itu kenali betul agama dan akhlaknya, sampai teman-teman ketika memutuskan, iya, saya siap untuk menjadi makmumnya dia, saya siap untuk menjadi istrinya dia, saya siap untuk menjadi insya Allah ibu bagi anak-anaknya dia, kenali betul sampai teman-teman ridho dengan agama dan akhlaknya. Itu yang pertama. Yang kedua, penting menyelaraskan visi. Jadi kalau menikah ini teman-teman, saya ambil analogi, itu seperti kita naik sepeda, tapi sepedanya yang ada 2 tempat duduk dan 2 pedal, kebayang nggak? Kan ada ya yang di pantai-pantai gitu ya, yang stangnya 1, kemudian yang depan sama yang belakang sama-sama ngayuh. Kira-kira seperti itulah. Kira-kira seperti itulah rumah tangga antara suami sama istri. Mereka berumah tangga itu bukan sekedar kita sepakat untuk berumah tangga kemudian satu kerja, bukan. Tapi ketika kita berumah tangga, kita sebenarnya sepakat bahwa ada yang namanya pemimpin, ada yang namanya seorang istri yang jadi manajer, dan kita sepakat bahwa masing-masing orang di rumah tersebut, suaminya, istrinya, ayahnya, ibunya, dan anak-anaknya, semuanya harus punya tujuan bersama. Semua anggota keluarga itu masuk surga, sama-sama sekeluarga. Nah, makanya ketika kita mau menikah itu, bayangan kita salah satunya itu, analoginya itu adalah seperti orang naik sepeda tadi. Bagaimana mungkin kira-kira teman-teman, apa yang bisa dibayangkan kalau misalnya yang naik sepeda yang di depan suami, kemudian yang di belakang istri, satu mau ke arah Garut, satu mau ke arah Cimahi. Bayang kira-kira gimana tuh kondisinya? Adanya apa tuh? Berantem, ya kan? Pasti berantem ya.
Satu ke Cimahi, satu ke Garut, itu beda arah kan, jauh. Kalau Cimahi sama Padalarang itu aja udah lumayan berantem ya, apalagi kalau Garut Cimahi berantem. Kemudian apa? Pasti salah satunya dipaksa untuk ikut, ya kan? Pasti salah satunya dipaksa untuk ikut. Makanya ada seorang suami yang istrinya itu konsultasi ke istrinya ke Kang Arif, seorang suami yang marah kalau istrinya ikut kajian, marah kalau istrinya itu pakai jilbab panjang menutup dada, dan memaksa istrinya kalau misalnya ketemu sama teman-temannya di mall harus pakai jilbab yang seksi. Ada. Kenapa? Karena satu ke Cimahi, satu ke Garut. Beda pandangannya tentang kebahagiaan di dunia. Beda pandangannya tentang tujuan itu. Dan kemungkinan yang terakhir, yang paling mungkin adalah ketika sama-sama maksa harus ke Cimahi dan Garut, pilihannya adalah pisah dong, cukup berakhir sampai di sini. Silakan kau dengan sepedamu, aku jalan kaki aja, kan gitu ya. Maka kadang-kadang kalau kaidah kita bermuamalah dengan seseorang, lebih baik bersama dengan sahabat yang baik daripada sendiri, ya kan? Tapi lebih baik sendiri daripada bersama sahabat yang buruk. Makanya sabda Rasulullah, sahabatmu itu menentukan agamamu, maka pilihlah siapa yang akan menjadi sahabatmu. Itu untuk sahabat, apalagi terkait dengan pasangan hidup. Di tempat lain Rasulullah menyampaikan sahabat yang soleh seperti bersahabat dengan penjual minyak wangi. Bersahabat dengan orang yang buruk itu seperti bersahabat dengan pandai besi. Kira-kira seperti itu. Maka harus pastikan sebelum menikah itu visinya sama. Ya alhamdulillah kalau misalnya dalam berproses berhijrah, yang ada yang seperti itu bisa sama-sama suami dan istrinya berhijrah. Tapi alangkah lebih baik berhijrahnya sama-sama sebelum menikah dan sudah punya visi yang sama. Ya. Bukan kita artinya, oh kalau begitu saya harus jadi ustaz, istrinya ustazah, bukan. Tapi visinya itu harus sama. Visinya adalah bahwa ibadah ini adalah yang utama, bahwa kita harus siap hidup dalam dalam syariat Islam, siap hidup dalam tuntunan agama. Kalau agama sudah mengatakan A, sudah jelas hukumnya, maka kita ikuti dan lain sebagainya. Karena kalau misalnya tidak seperti itu, teman-teman nanti pasti akan pilihannya itu. Kalau enggak berantem terus, kalau enggak salah satunya dipaksa untuk ikut, kalau enggak salah satunya akan tolak dan berhenti. Itu yang pertama, visi yang sama. Kemudian yang selanjutnya adalah baik jika mempertimbangkan kafa'ah atau kesepadanan. Kesepadanan teman-teman ini dibahas dalam kitab-kitab fikih. Dalam kitab-kitab fikih itu Imam Mazhab ini membahas tentang kesepadanan. Kafa'ah, kesepadanan yang dibahas. Termasuk kalau yang kontemporer misalnya dalam kitab fikih Syekh Sabit itu dibahas. Kemudian Syekh Wahbah Zuhaili juga membahas tentang kafa'ah atau sepupu. Nah sepupu ini empat imam mazhab itu sepakat bahwa sepupu ini kaitannya dengan agama. Seorang laki-laki, seorang calon suami, dia tidak boleh secara agama jauh di bawah daripada istrinya. Misal laki-lakinya itu masih sholatnya bolong-bolong, jangan mau perempuannya dinikahi oleh seorang yang masih sholatnya bolong-bolong, karena teman-teman nanti akan dipimpin oleh laki-laki yang seperti itu. Tapi selain empat imam mazhab ini sepakat terkait dengan kafa'ah, yang tiga yang lain, Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, ini mengatakan kafa'ah juga bisa jadi kaitannya dengan misalnya ekonomi. Kaitannya dengan ekonomi. Nah, bagaimana contoh konkretnya terkait dengan ekonomi? Kira-kira gini. Kafa'ah ini kesepadanan ya, teman-teman ya. Boleh untuk dipertimbangkan tapi tidak harus, tidak wajib. Ya beda tadi kalau yang terkait dengan baiknya agama itu sesuatu yang memang diperintahkan oleh Rasulullah. Boleh baik untuk diambil karena akan memudahkan dalam kehidupan nanti berumah tangga. Tapi boleh juga untuk tidak diambil, yang penting teman-teman sudah tahu konsekuensinya. Contoh gini, teman-teman yang akhwat datang dari keluarga yang secara ekonomi itu sejahtera,
Teman-teman yang ahwat kalau misalnya belum mandiri, yang menafkahi siapa? Tua bapak kan. Misalnya ahwat ini anggaplah teman-teman di sini misalnya dinafkahi sama bapak itu sebulan itu 20 juta. Kan gede ya. Ya ada kan yang seperti itu ada. Bapaknya 20 juta dan bapaknya marah lagi kalau nggak habis ya. Pokoknya kalau tanggal 30 belum habis bapak marah nih. Ada yang seperti itu ada. Nah, teman-teman kan dinafkahi dengan nafkah 20 juta. Nanti ketika misalnya mau menikah, menikahnya itu misalnya dengan seorang suami yang penghasilannya itu UMR. Misalnya UMR Bandung itu 3,5 juta. Berarti kan teman-teman nanti akan beralih dari nafkah dari orang tua, dari ayah yang biasa teman-teman mengelola uang untuk diri sendiri lagi kan 20 juta kepada nafkah dari suami yang itu untuk keseluruhan kan. Untuk suaminya, untuk istrinya dan nanti untuk anak-anaknya 3,5 juta. Nah, kafaah seperti itu. Teman-teman boleh untuk memilih iya, boleh juga untuk memilih tidak. Tapi kalau teman-teman memilih iya, harus dengan kesadaran penuh bahwa nanti teman-teman akan berkorban. Kenapa? Karena pilihan teman-teman untuk memilih itu adalah sebelum menikah. Sesudah menikah nggak ada lagi urusan kafaah, adanya urusan istri itu setelah nikah dia setelah nikah jangan lagi tanya yang kenapa gajinya UMR terus, kapan gajinya 20 juta. Ya nggak ada. Dulu sebelum nikah itu sudah diobrolin. Makanya kalau bagi Kang Arif, ini ada perbedaan pendapat ya di antara ulama-ulama, termasuk kalau misalnya teman-teman nanti dengan kajian segala macam bisa berbeda pendapat terkait dengan ini. Kalau Kang Arif terkait dengan kafaah karena dibahas oleh ulama termasuk ekonomi, Kang Arif lebih prefer ketika lagi ta'aruf sampaikan saja secara terbuka berapa penghasilan kita atau usaha kita seperti apa. Agar apa? Agar suami nanti sesudah menikah nggak ada beban. Ya kan? Kalau penghasilannya 3 juta ya sampaikan aja 3 juta kan. Terlepas dari calon istri itu dapat dari orang tua 30 juta, 50 juta nggak apa-apa. Pilihan ada di dia. Kita menyampaikan apa yang ada pada kita. Nanti kalau sudah menikah, hal tersebut itu insya Allah mudah-mudahan tidak jadi lagi masalah. Itu ada perbedaan pendapat ya yang ada disampaikan. Ada yang sebagian yang nggak setuju kalau misalnya hal tersebut disampaikan. Tapi pemahaman Kang Arif itu lebih baik disampaikan dari awal agar clear. Wanita juga nanti akan clear, teman-teman nanti akan hidupnya sesederhana apa atau berjuang seperti apa. Nah, teman-teman nanti kalau sudah punya gambaran seperti itu, maka pilihannya adalah sesudah menikah. Sudah menikah itu adalah pilihannya qanaah. Jadi kalau bagi Kang Arif sih lebih nyaman sebagai seorang suami pemimpin kan clear ya kita ya, daripada nanti sudah menikah dianggapnya kita ada, dianya tiba-tiba harus ini, tiap hari istrinya nangis gitu kan. Ya, dari awal itu sebaiknya disampaikan. Nah, wanita, ketika teman-teman nanti ada yang kaitan dengan kafaah, misalnya ekonomi itu ternyata jomplang seperti tadi, maka pilihan teman-teman boleh menerima, boleh juga tidak menerima. Ya, boleh menerima, tidak menerima. Dan hal-hal yang sifatnya manusiawi itu diperbolehkan dalam Islam untuk menjadi alasan untuk tidak melanjutkan. Kan tadi kalau yang tadi ya, idza hataba ilaikum man tardawna dinahu wa khuluquhu fazawwijuhu. Kalau kalian ridho agama dan akhlaknya, nikahkan. Kalau tidak maka nikahkan. Nanti ada lanjutannya kan? Kalau tidak maka akan ada fitnah. Pernah dengar enggak yang Ahmad? Ya. Nah, kalau dinikahkan, kalau tidak maka akan ada fitnah. Nah, terkait hadis ini dan banyak hadis kita harus mendapatkan penjelasan dari para ulama. Maksudnya seperti apa? Maksudnya, sebagian ulama mengatakan jadi fitnah ketika si anak perempuannya sudah memilih dia, sudah mau sama si laki-lakinya. Hanya karena dia belum ASN, belum jadi pegawai tetap dan lain sebagainya, pertimbangan orang tua sehingga si laki-laki tadi tidak diizinkan untuk menikah dengan anaknya. Maka itu bisa jadi fitnah. Karena dua-duanya sudah saling mau tapi dihalang-halangi oleh orang tua. Atau kata Syekh Utsaimin mengatakan maksudnya itu adalah justru jangan menolak seorang laki-laki yang kalian ridho agama dan akhlaknya karena agama dan akhlaknya ditolak. Kan ada yang gitu ya, kalau berislam jangan soleh-soleh banget dong, gitu kan ada ya.
Ya jangan soleh-soleh banget gitu kan, jangan fundamental banget, jangan apa banget gitu. Ya, seperti itu. Nah, seperti itu yang tidak boleh untuk ditolak. Adapun hal-hal yang sifatnya manusiawi, ini kafaah ini kan sifatnya manusiawi ya. Makanya nanti kalau teman-teman pengen tahu, ya cari aja di kitab-kitab fikih itu disampaikan. Jadi maksud Kang Arif itu jangan kita berislam kemudian tiba-tiba jadi kayak robot, seolah-olah tidak boleh mempertimbangkan alasan manusiawi, padahal dalam kitab-kitab fikih itu dibolehkan untuk mempertimbangkan. Contoh dalam Sirah Nabawiyah, Sirah ini kan jadi sesuatu argumen landasan dalil yang sangat kuat. Fatimah radhiyallahu anha dulu pernah dilamar oleh dua laki-laki sebelum akhirnya Rasul menerima lamaran Ali bin Abi Thalib. Yang pertama siapa teman-teman? Abu Bakar. Alasan Rasul tahu nggak menolak Abu Bakar? Kira-kira laki-laki mana yang setelah Rasulullah paling soleh kecuali Abu Bakar? Kalau alasannya tadi kaitannya dengan saklan dengan hadis tersebut, Abu Bakar kan tidak boleh ditolak, benar nggak? Karena laki-laki yang paling soleh setelah Rasulullah adalah Abu Bakar. Rasul menolak Abu Bakar alasannya manusiawi. Fatimah terlalu kecil untukmu wahai Abu Bakar. Alasannya perbedaan usia yang sangat tinggi. Jadi boleh teman-teman, jadi setelah ini jangan takut ya kalau ada Pak Haji, Pak Kiai melamar gitu kan, umur 70 tahun gitu. Dia udah gak punya istri, tapi umurnya 70 tahun, gak usah nge-DM Kang Arif, nanyain Kang boleh gak saya tolak? Boleh ya, alasannya apa itu? Abu Bakar ditolak oleh Rasulullah. Nanti takut kan, takutnya ngebaca hadis itu langsung takut gitu kan. Ini ada Pak Kiai soleh banget, tapi ya umurnya sudah 70 tahun gitu kan, saya umurnya masih 21, gimana nih masa depan saya gitu. Jangan takut teman-teman, Abu Bakar radhiyallahu anhu pernah ditolak oleh Rasulullah, alasannya karena usia. Itu kan manusiawi, benar kan? Alasan manusiawi. Jadi boleh ya menolak usia, nggak ada kaitan dengan keimanan ya itu ya. Rasul paling beriman, Rasul menolak untuk Fatimah kaitannya sama. Yang kedua, yang ditolak kedua siapa? Umar. Nah pertanyaannya, yang tersoleh kedua setelah Abu Bakar siapa? Umar kan? Benar kan? Itu udah urutan, kecuali nanti yang sahabat yang ditolak oleh Rasulullah itu sahabat lain selain Umar dan Abu Bakar, baru kita berpikir oh ini mungkin karena ada yang lebih soleh namanya Ali bin Abi Thalib kan gitu ya. Tapi yang ditolak adalah Abu Bakar dan Umar. Penolakan Rasul terhadap Umar apa teman-teman? Tahu nggak alasannya? Hati Fatimah terlalu lembut untuk menjadi istrimu. Manusiawi juga nggak? Manusiawi juga, beda karakter. Jadi kalau nolak orang karena beda karakter, kenapa sesuatu yang manusiawi dan tidak ada kaitannya dengan keimanan. Nanti teman-teman jangan membuat sesuatu yang aslinya dihalalkan, jadi teman-teman mengharamkan karena, waduh nggak boleh nih, kayaknya nggak boleh gitu. Jadi teman-teman takut untuk memilih. Kafaah ya, kafaah itu dalam Islam ada dan diperbolehkan untuk dipertimbangkan. Yang penting begini teman-teman, kafaah itu sebenarnya untuk memudahkan. Tadi kalau bahasa Kang Arif itu kita tahu diri dan bercermin diri. Jadi juga jangan juga nolak seseorang karena kita ingin yang kafaah sesuai dengan selera kita, tapi akhirnya menyulitkan. Beberapa waktu yang lalu Kang Arif pernah ditanya seorang akhwat. Beliau tingginya tinggi sekali, 175. Tinggi kan? Orang Kang Arif aja 171 kan? Nah beliau menginginkan suami yang lebih tinggi dari beliau. Nah, itu udah makin sulit ya. Mulai 175 berarti pengennya kan kira-kira yang proporsional 180 ya. Agak jarang tuh. Apalagi yang soleh misalnya. Yang 180 ke atas saja jarang. Yang usianya mungkin seusia sama beliau atau lebih tua dikit. Yang soleh lebih jarang lagi. Apalagi yang di Bandung, apalagi yang jomblo dan lagi semakin dikit lagi kan. Nah, berarti kira-kira seperti itu. Jadi boleh sih mempertimbangkan seperti itu, tapi jangan jadikan patokan dan jangan juga jadi nggak saklek. Jangan jadi saklek. Ya kalau misalnya ingin yang ini, ya mungkin proporsional aja. Mungkin kalau tingginya 170, 172, 173, 174, 174,9 ya, misalnya nggak apa-apa gitu, nggak harus. Oh benar-benar bikin saklek di atas 175. Kira-kira seperti itu teman-teman. Jadi kayak tadi misalnya ya, kayak oh saya biasa dikasih sama orang tua saya 20 juta. Jangan maksain.
kalau minimal harus 20 juta juga ya susah teman-teman. Harinya gitu kakek-kakek lagi ya yang sudah bekerja sedemikian lama di karir atau usahanya sudah maju. Tapi yang penting teman-teman lihat agamanya baik, akhlaknya mulia, dia semangat untuk bekerja, etos kerja tinggi dan orangnya kira-kira memang orangnya dermawan, baik dan lain sebagainya. Ya, jadi nggak harus saklek. Ini kata Kang Arif, kalau saya dikasih segini kafaahnya setara, bukan seperti itu. Tapi itu mempertimbangkan yang kira-kira secara manusiawi teman-teman masih bisa mengakomodasi. Yang terakhir nih, nah ini menarik, jarang disampaikan, tapi Kang Arif perlu untuk sampaikan. Mempertimbangkan ketertarikan itu boleh teman-teman. Makanya dalam Islam itu ada namanya nador. Kalau nggak ada nador kan? Nggak ada melihat, tidak ada bertemu dan melihat. Pertanyaan Kang Arif, kalau tidak boleh mempertimbangkan ketertarikan, kenapa disyariatkan oleh Rasulullah untuk nazar? Bahkan Rasulullah ketika memerintahkan untuk nazar, itu dulu kan ceritanya begini, ada sahabat namanya Al-Mughirah bin Syu'bah. Beliau itu beberapa kali menikah kemudian berpisah. Kemudian yang terakhir beliau mau menikah dengan seorang akhwat kaum Ansor, menyampaikan kepada Rasulullah, "Wahai Rasulullah, saya mau melamar seorang akhwat dari kaum Ansor." Ditanya oleh Rasulullah, "Udah dilihat belum orangnya?" "Belum." Maka perintahnya, ada perintah nazar, "Unzur ilaiha," lihatlah dirinya. Siapa tahu ada 1, 2, 3 hal yang membuatmu tertarik kepadanya. Jadi faktor ketertarikan itu sesuatu yang diperbolehkan. Tapi pertanyaan Kang Arif, apakah kita dengan seseorang tertarik itu hanya karena faktor fisik saja? Enggak kan? Berapa banyak orang yang kita bersahabat aja kan? Apakah hanya karena dia putih, tampan, dan ini baru kita nyaman sama dia? Kan enggak. Yang paling penting itu adalah nyambung enggaknya kalau ngobrol, orangnya kira-kira mau mendengarkan atau tidak, senang tersenyum atau enggak, kan disebut gitu. Yang disebut menyenangkan dari seseorang itu kan bukan hanya karena tampan, tapi karena dia senang tersenyum misalnya. Nah, tapi hal tersebut itu boleh untuk dipertimbangkan. Jadi ketertarikan yang disebut nazar ini adalah teman-teman ketertarikan secara menyeluruh. Jadi ketika teman-teman ketemu sama dia, ada 1, 2, 3 hal yang membuat teman-teman tertarik. Apakah karena orangnya akhlaknya baik, apakah karena laki-lakinya menundukkan pandangan, ataukah karena dia humoris, atau karena dia senang tersenyum, atau karena dia mau mendengarkan. Itu kan menyenangkan. Laki-laki tampan juga kalau misalnya orangnya otoriter, ya, galak, belum apa-apa udah marah-marah dan lain sebagainya, itu pasti akan membuat ilfil kan gitu ya. Nah, jadi boleh untuk mempertimbangkan ketertarikan tapi secara keseluruhan, ya, bukan hanya karena dia harus putih dan lain sebagainya. Terus yang perlu diperhatikan di sini, yang disebut ketertarikan oleh Rasulullah adalah 1, 2, 3 hal. Jadi jangan menjadikan ketertarikan ini sebagai panglima. Karena teman-teman lagi senang nonton Korea misalnya, pengennya suaminya itu wah harus yang kayak jangkuk misalnya, seperti itu. Waduh, susah kan? Gak ada. Yang agama Islam gak ada, apalagi yang soleh ya, gak ada. Susah. Seperti itu kira-kira. Jadi kalau misalnya bersama dengannya melihat ketika nazar ada 1, 2 hal, 3 hal yang membuat kita tertarik, kagum, dan sepertinya dia insya Allah calon suami yang baik, maka itu sudah cukup. Gak harus sesuai punya standarnya kita, ya. Kalau orangnya kita anggap 1, 2, 3 hal itu baik, tapi orangnya kurang, bayangan saya lebih putih kan, ya gak apa-apa. Karena 1, 2, 3 hal kan, benar gak? Yang penting kita punya ketertarikan terhadap dirinya. Ada hal yang terkait ketertarikan. Maksudnya adalah, lagi-lagi nih teman-teman, jangan, kalau boleh sih boleh, kalau misalnya teman-teman bisa seperti itu ya gak apa-apa. Tapi sebenarnya dalam kehidupan Rasul dan para sahabat, sisi-sisi manusiawi itu sebenarnya diperbolehkan. Dulu zaman Umar bin Khattab, ada seorang wanita minta cerai kepada suaminya karena suaminya bertahun-tahun gak mandi. Pertanyaan Kang Arif, itu kaitannya sama fisik bukan? Iya kan, bau badan, fisik, pucet, apa segala macam. Umar ketemu dimarahin laki-lakinya, disuruh kamu potong rambut, kamu mandi dan segala macam, nanti baru ketemu lagi sama istrimu.
Jadi maksud Kang Arif itu kaitannya sama fisik nggak? Ketertarikan nggak itu? Ini ketertarikan. Dan yang sudah nikah aja nggak dimarahin Umar kalau misalnya kaitannya dengan laki-lakinya acak adul, amburadul kan gitu ya, nggak mau mandi, sudah berbulan-bulan bertahun-tahun. Ya, jadi dalam Islam nanti teman-teman silakan untuk pelajari lebih dalam, ada syariat namanya nazar, diperbolehkan untuk kita mempertimbangkan sisi ketertarikan. Tapi ingat yang tadi ya, 1, 2 atau 3 hal. Jangan jadi sesuatu yang sifatnya panglima. Panglima kita harus tetap baiknya agama dan mulianya akhlak. Oke, selanjutnya ini waktunya berapa menit lagi ya? 15 menit sampai 10.45 kan? Kita kemudian ya. 5 menit lagi. Tentukan target menikah. Yang tahun depan target menikahnya tahun depan siapa? Boleh angkat tangannya? Oh semuanya ya. Oke. Nah teman-teman, sekarang gini. Waktunya ya. Teman-teman, kalau misalnya dulu kita kan sudah biasa, kalau mau mencapai tujuan yang besar, kita harus ada persiapan, benar nggak? Kita misalnya mau kuliah, misalnya mau kuliahnya di UI, mau kuliahnya misalnya di Turki, di Jerman, kira-kira butuh berapa bulan tuh persiapan? Lama kan? Nah sekarang mau nikah, dapat suami yang soleh, tiba-tiba, udahlah di rumah aja sambil doa, cinta dalam diam dan segala macam. Biasanya itu ada. Oh 20 menit lagi. Biasanya ada tuh pertanyaan, Ustaz boleh nggak cinta dalam diam? Ya boleh. Diam-diam dianya nikah sama orang, insya Allah. Segala sesuatu harus diperjuangkan teman-teman. Segala sesuatu harus diperjuangkan. Termasuk yang laki-laki kadang-kadang nanya, Ustaz gimana ya? Saya itu kayaknya kagum dengan seorang akhwat muslimah. Tapi setelah saya coba untuk ta'aruf, setelah ini orang tuanya sulit setuju. Apa saya mundur aja? Ya sok aja mundur. Gitu kan? Cuma masalahnya kalau laki-laki yang ini mau kerja di tempat yang bagus dia berusaha, mau kuliah di tempat yang bagus berusaha, sebaik-baik perbendaharaan, hati yang bersyukur, lisan berzikir dan istri yang solehah, dia mundur. Dan pertanyaannya gitu, kenapa gampang mundur? Ya kan? Benar gak? Karena teman-teman, istri yang solehah sebaik-baik perbendaharaan, suami yang soleh sebaik-baik teman perjalanan. Tadi kan Kang udah bahas ya pentingnya jodoh tadi kan. Nah, hal yang besar itu secara sunatullah pasti butuh persiapan dan perjuangan. Nah, kecuali kita memang luar biasa dimudahkan ya memang tentu bisa juga. Ya, tapi biasanya dalam prosesnya kita butuh ikhtiar memperbaiki diri, ikhtiar memampukan diri dan lain sebagainya. Maka yang pertama tentukan waktunya 2024. Tanggal berapa teh? Tanggal 3 Januari ada. Tentukan waktunya 2024. Kemudian yang paling penting bukan tentukan waktu saja teman-teman. Yang 2024 ingin segera nikah sudah komunikasi belum ke orang tua? Harus ya. Apalagi kalau 2024-nya targetnya awal-awal tahun, berarti harus dari sekarang komunikasinya. Kang, tapi nanti orang tua saya kaget. Ya dia lebih kaget kalau misalnya teman-teman nikahnya bulan Juni terus ngasih tahunya bulan Mei akhir, itu lebih kaget orang tuanya. Lebih baik dari sekarang. Komunikasi dari sekarang ke orang tua dan juga guru, ke ustadznya, ustazahnya. Kalau di SSG kan pasti ada ustadz pembinanya, ustazah pembinanya atau seniornya yang sudah nikah yang bisa teman-teman belajar komunikasi. Ya. Jadi angka 2024 itu nggak angka kosong teman-teman. Kayak kita mau masuk mana, masuk UI, jangan kosong. Orang mau masuk UI itu pasti ikut tryout, pasti ikut melihat hasil tryoutnya kan gitu ya. Kemudian buat program memantaskan diri. Mau nikah itu ada, kalau bahasa Kang Arif itu ada standar ideal, ada standar minimal. Ada standar ideal, ada standar minimal. Kita kalau mau ke tempat kerja, tempat kuliah, butuh persiapan nggak? Butuh, tapi cepat kan. Tinggal ambil helm, pakai jaket, berangkat gitu kan. Tinggal cek-cek dompet ke bawah gitu kan. Sampai ke bawah, di dalam dompet sudah ada KTP sama SIM. Itu aja butuh kan. Hari-hari itu butuh. Sekarang kalau kita mau ke tempat baru, mau naik gunung Semeru atau Gunung Gede Pangrango, kira-kira persiapannya butuh lebih bagus kan? Iya jelas. Karena kita akan masuk ke fase tempat yang kita belum pernah temui sebelumnya. Nah, kalau kita mau ke tempat baru seperti Gunung Gede tadi, ada namanya persiapan ideal, ada persiapan
Minimalnya apa? Minimalnya ongkos angkot ada, air ada, gitu kan, alat masak ada, tenda ada, jaket ada, sudah berangkat. Terus nggak? Namanya naik gunung kan itu cukup ya. Tapi apakah cukup atau hanya boleh seperti itu? Enggak. Ada persiapan ideal. Mungkin ada kan yang mau naik gunung itu bawa rendang sasetan, yang gitu kan, dia enak deh. Ininya kan, ada yang ideal. Nah, kira-kira teman-teman nanti kalau belajar ilmu-ilmu terkait persiapan pernikahan, teman-teman harus punya mindset itu dua. Bahwa kalau mau menikah itu cukup dengan bekal minimal. Islam itu memudahkan. Tapi kalau masih ada waktu, cobalah untuk terus tambahkan bekal sehingga teman-teman makin ideal. Kenapa? Karena kita tidak bisa mengatur di tahun berapa kita ketemu jodoh kita. Kalau targetnya 2024, kira-kira konkretnya ya, teman-teman minimal bekali dengan bekal minimal. Kalau ternyata Allah takdirkan ketemu jodohnya 2025, 2026 nya jangan diem aja, tapi terus upgrade bekalnya sampai terus mendekati ke ideal. Kenapa? Karena semakin baik bekal kita, semakin mudah perjalanan kita di tempat baru. Kalau naik gunung tadi makin bagus bekalnya, insya Allah makin mudah. Iyalah, uangnya yang awalnya cukup untuk angkot doang, sekarang nambah, ada tabungan 500.000, makin enak kan? Karena kan tiba-tiba nanti di jalan ketemu tukang bakso dan lain sebagainya bisa. Nggak ada bekal ya lagi konaan. Kalau nggak ada bekal konaan, sabar. Ya mudah-mudahan terbayang ya. Jadi teman-teman nanti kalau kadang ada gini nih teman-teman, makin semangat belajar makin pusing. Ada nggak yang gitu? Makin sering ikut kajian makin ngerasa nggak siap-siap untuk nikah. Wah ini sama ustadz ini belajar jadi hidup seperti Rasulullah, sama ustazah ini seperti Khadijah, saya jauh banget, yaudah nggak nikah deh. Ada nggak yang gitu? Iya, makin belajar, makin ikut kajian, makin pusing, kayaknya jauh banget. Padahal itu cerita tentang ideal. Nah, dalam Islam perintah untuk menikah bagi yang mampu, bagi yang punya standar minimal. Ya ma'asyarus syabab, man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj. Barang siapa yang sudah mampu ba'ah maka menikahlah. Apa yang disebut ba'ah? Ba'ah itu adalah mampu. Yang pertama mampu berhubungan suami istri, berarti sudah balik. Sudah nih, semuanya sudah insyaallah. Kan sudah mimpi basah dan sudah mens, sudah datang bulan, sudah. Yang selanjutnya adalah laki-laki mampu memberikan nafkah dan menyiapkan biaya untuk walimah, termasuk mahar. Sudahlah, insyaallah. Masalah mahar kan masalah kesepakatan ya. Mahar 0,1 gram kalau mau ya alhamdulillah. Bisa berarti 100.000. Nah yang ketiga mampu menanggung beban pernikahan. Nah ini yang harus dipahami bahwa setelah menikah kita nanti akan jadi suami yang laki-laki. Jadi suami itu berarti ada amanah baru, kewajiban baru. Nah kita harus tahu ilmunya dan punya kemampuan. Apa yang jadi amanah seorang suami? Dia menafkahi, dia jadi qawwam, jadi pemimpin, dia menjaga diri dan keluarga dari api neraka, dan yang terakhir dia berinteraksi dengan baik kepada istri dan anak-anaknya. Teman-teman nanti pelajari, itu bekal minimal, tahu dan siap untuk melakukan itu minimal. Banyak atau ada orang yang menikah, laki-laki yang mau menikah, setelah menikah dia nggak sadar kewajiban itu. Makanya nanti istrinya bisa kerja ke luar negeri, ke Taiwan, kemana, banyak tuh kalau misi di luar negeri sana. Kenapa harus tetap kerja? Karena suaminya nggak mau nafkahi. Suaminya di rumah alasannya takdir belum menentukan aku memilih aku untuk kerja. Ada yang seperti itu, ada. Itulah seorang suami yang dia nikah tapi nggak punya kemampuan minimal untuk jadi seorang suami. Sama teman-teman yang akhwat, yang muslimah juga pelajari apa yang jadi kewajiban teman-teman untuk jadi seorang istri. Siapkan mental untuk itu, dan itulah standar minimal teman-teman mampu untuk menikah. Nanti kalau belajar tentang Ibunda Khadijah seperti apa, Ibunda Aisyah radhiyallahu anha seperti apa dan lain sebagainya, itu adalah bekal ideal. Ya, jadi jangan makin belajar makin stres teman-teman. Nanti seolah-olah kayak nggak nyampe gitu kan. Aduh Kang, gimana ya, saya pusing kan makin belajar, makin nggak nyampe. Ya, selanjutnya lanjut. Nah ini yang terakhir ya.
sebelum kita masuk ke tanya jawab. Dalam proses teman-teman bertemu jodoh, insya Allah mengenalnya dengan ta'aruf. Ta'aruf itu istilah, ta'aruf itu bahasa Arab, bahasa Indonesianya mengenal, ya, berkenalan. Nah, ta'aruf ini ada beberapa prinsip lah. Kalau Kang Arif sampaikan setidaknya ada 5 prinsip yang kalau misalnya kita melakukan ini, insya Allah maka ta'aruf kita itu sesuai dengan apa yang Rasulullah dan para sahabat inginkan pada proses pengenalan diri kita. Yang pertama, ta'aruf dilakukan oleh yang siap menikah. 10 menit ya. Dilakukan oleh yang siap untuk menikah. Akal dan teteh yang belum siap menikah, perintah Rasul bukan ta'aruf, perintahnya adalah puasa. Ya masyarakat syabab man istata'u minkum ba'ah falyatazawwaj. Jadi kan kalau siap nikah maka segera menikah. Wa man lam yastati' fa 'alaihi bisawm. Kalau belum mampu maka puasa. Kalau belum mampu nikah sih kalau nggak usah dipaksain, puasa aja dulu sambil belajar, sambil memampukan diri. Islam ini agama yang sangat mudah. Ya, kita tidak dipaksa untuk harus menikah. Berapa usia kita siap untuk menikah, masing-masing orang itu berbeda. Ya, tapi yang jelas, semakin serius ikhtiar seseorang memampukan diri, biasanya semakin cepat. Makanya ada orang umur 30 tahunan belum siap juga, tapi ada orang umur 20 tahun awal sudah siap untuk menikah. Bahkan para sahabat dan orang-orang soleh umur 15, 16, 17 tahun juga sudah sangat siap untuk menjadi seorang suami. Zaman sekarang bisa jadi umur 35 tahun itu belum siap untuk jadi seorang suami. Maka kaitannya adalah tadi mau untuk belajar apa yang jadi standar kemampuan ini. Akan-akan kalau belum mampu untuk nikah, puasa dan mampukan diri. Jangan ngajak akhwat untuk ta'aruf, ya. Kasihan akhwatnya. Oke kan? Jangan ada yang saya ngisi waktu ya, ngisi waktu luang gitu kan, sambil cari-cari kerjaan, sambil cari-cari istri gitu, jangan kan. Fokus untuk memampukan diri, ketika sudah siap maka baru ta'aruf. Yang akhwat juga sama. Akhwat cek diri apakah sudah mampu menikah segera atau belum. Kalau belum mampu nikah, ada yang datang ajakan untuk ta'aruf, gak usah diterima, karena perintahnya adalah mampukan diri. Yang segera menikah bagi yang sudah mampu. Kamu tapi sayang dong, kalau nggak saya terima nanti orangnya kabur ke yang lain gitu misalnya ya. Jangan takut, kalau sudah jodoh pasti nanti akan balik ke saya juga orangnya. Dan jodoh itu konsepnya bukan seperti bayangan kita. Jodoh itu kan seperti rezeki. Ini kan, ini airnya ini kan udah jatahnya saya nih, mau diputar-putar. Ini kan bisa jadi udah ke botol kemana dulu kan, Ustaz mana, cuma beliau nggak mau minum. Dan memang saya mau minum kayak sekarang. Berarti kan jatahnya saya kan. Jadi jangan takut sama airnya, walaupun beliau itu misalnya sudah ini Ustaz Edi tadi, bagian Ustaz Edi ini, dan saya walaupun dekat sama saya nggak bakal saya sentuh dan nggak akan bisa saya sentuh. Ya males lah saya, nggak mungkin kan saya seperti itu. Konsep jodoh itu kira-kira seperti itu. Apa yang jadi jodoh kita, mau caranya muter-muter atau gimana akan ketemu dengan. Jadi teman-teman nanti dalam proses menjemput jodoh jangan terlalu mikirin sesuatu yang nggak dalam bagiannya teman-teman. Fokus aja sama apa yang jadi teman-teman. Biar nggak jadi drama, proses ta'arufnya itu nggak jadi drama. Yang kedua, tadi sudah kita bahas ya, kriteria yang mutlak ada adalah baiknya agama dan akhlak. Yang ketiga, menjauhi maksiat. Nah ini, namanya ta'aruf itu teman-teman, menjauhi maksiat. Mau namanya ta'aruf syar'i, cuma kalau berdua-duaan ya juga sama gitu. Menjauhi maksiat. Bagaimana menjauhi maksiat? Pastikan dalam setiap aktivitas usahakan selalu ada yang mendampingi. Kalau tidak ada yang mendampingi, maka pendampingnya adalah setan. Ya kan? Ta'aruf didampingi setan, kebayang kan obrolannya kan? Orang yang mendampingi ini penting. Dia menjauhkan kita dari maksiat dan dia menjaga track ta'aruf kita agar sesuai dengan relnya. Jangan merasa diri kuat, kan saya contoh soleh kan, sudah 40 hari tahajud tidak pernah putus dan segala macam. Belajar dari kisah Nabi Yusuf kan
ketika dalam satu ruangan ditutup oleh Zulaikha, sempat ada terpikir untuk melakukan satu hal yang tidak baik, kecuali karena Allah bimbing dan Allah peringatkan. Silahkan dibaca tentang kisah Nabi Yusuf. Jadi kita ini jauh sekali dari Nabi Yusuf, jangan berani-beranian untuk mendekat-dekati dengan manusia. Apalagi begini teman-teman, jodoh tadi kan rezeki. Ya, kalau kita harap rezeki yang berkah, maka salah satu cara kita berikhtiar terbaik untuk rezeki kita itu berkah gimana, teman-teman? Kita menjemputnya dengan cara yang halal dan baik, benar nggak? Gak mungkin seseorang itu paginya dia korupsi, paginya dia nipu, kemudian malamnya dia tahajud nangis-nangis, ya Allah berkahilah rezeki pagi hariku, benar nggak? Paginya baru nipu, baru nyusahin orang, baru mencuri dan lain sebagainya. Dia tahu bahwa tangisannya itu tangisan air mata buaya. Ya, munajatnya itu munajat penuh dengan kedustaan. Yang didustai adalah Allah yang maha tahu. Sekarang yang kita harapkan adalah rumah tangga yang penuh dengan keberkahan. Yang suaminya soleh bisa membimbing istrinya, yang istrinya solehah, taat dan bisa menjadi penenang, penyejuk dan pendukung bagi suaminya. Yang anak-anaknya dibangun dalam rumah tangga kehidupan yang baik. Anak-anaknya jadi soleh, penghafal Quran, cinta sama ulama, cinta sama guru. Maka kalau yang kita harapkan seperti itu, otomatis prosesnya harus dengan proses yang baik. Jadi teman-teman jangan ragu, ya, jangan khawatir, jangan merasa sulit. Dan memang sesuatu yang berkah itu harus ada prosesnya. Insya Allah itu akan membangun atau menjadi fondasi bagi rumah tangga teman-teman kelak. Nah itu fondasinya, insya Allah ta'aruf nggak pernah Kang Arif melihat ta'aruf sampai 5 tahun. Kalau pacaran ada ya 5 tahun, 15 tahun kayak KPR syariah kan. 15 tahun. Ta'aruf mah paling 3 bulan, 5 bulan kan. Ngejaganya juga insya Allah nggak lama-lama, bener ya. Dan nikmatnya orang berbuka, nikmatnya berbuka hanya bisa dirasa oleh dia yang sabar berpuasa. Kalau mau dapat manisnya keharmonisan antara suami istri, maka baik-baiklah dalam menjaga diri ketika proses perkenalan dengan si calon pasangan. Itu ada dalam penjelasan secara psikologis juga ada, ditelitinya sama universitas di Amerika. Ada itu fase-fase kehidupan. Bisa dijelaskan, tapi waktu kita nggak baca. Yang selanjutnya, mengenal menyeluruh mendalam. Mengenal menyeluruh mendalam, sudah mau habis. Mengenal menyeluruh mendalam ini juga termasuk bagian dari prinsip ta'aruf. Ini juga jarang disampaikan, Kang Arif perlu sampaikan. Tadi teteh atau nanti tadi masih hafal kan? Fasfar bidatidin. Berarti kita sebelum kita menikah dengan seorang wanita, kita perlu berikhtiar mengetahui bahwa dia agamanya baik. Kan nggak bisa salah-salah. Nggak bisa kita insya Allah kan kita menjam gitu kan, ya kayaknya baik lah. Nggak bisa. Syariat dari Rasul adalah pilih yang baik agamanya. Berarti kita harus mengenal dan memilih, berikhtiar terbaik bahwa kita tahu agamanya baik. Yang ahwat apalagi? Yang ahwat tadi masih ingat gak? Apa bahasa untuk menerima lamaran? Ridho dengan agama dan akhlaknya. Berarti cobalah untuk kenal secara menyeluruh dan mendalam. Maka kan yang terakhir, slide yang terakhir adalah, nah ini sudah diajarkan oleh para sahabat. Ya, kalau dulu Ibunda Khadijah sebelum beliau mau menikah dengan Rasulullah SAW, beliau mengutus pembantunya laki-laki itu untuk membersamai Rasulullah SAW ke Syam sampai berbulan-bulan. Ya, nanti setelah pulang, pembantu Ibunda Khadijah radhiyallahu anha itu melaporkan tentang aktivitas perdagangan dan akhlak Rasulullah. Jadi Ibunda Khadijah itu kan gak kenal sama Rasulullah, kenal betul. Semua orang Mekah itu sudah mengetahui tentang akhlaknya Rasulullah, tapi itu juga belum cukup bagi Ibunda Khadijah. Jadi semua orang itu udah bilang si akang ini baik, soleh, segala macam, tapi Ibunda Khadijah masih dapat masukan dari pembantunya yang menemani perjalanan panjang bersama Rasulullah. Jadi dari situ pelajarannya adalah cari tahu kepada orang yang lama perjalanan dengan dia atau sehari-hari bareng sama
si laki-laki tersebut sebagai akhwat. Yang selanjutnya Jabir bin Abdullah radhiyallahu anhu, ini salah satu sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadis Rasulullah. Beliau nazar. Kalau tadi kan syariat nazar yang umum, itu kan kita ketemu dengan dia ditemani pendamping kan. Kita datang ke rumahnya yang ikhwan gitu kan, kita bareng sama ustadz kita atau sama keluarga kita ketemu sama si akhwatnya. Ini belum bercerita tentang lamaran dulu, tapi baru tahap nazar, perkenalan. Nah, kalau bagi Jabir bin Abdullah, beliau mengatakan, saya pernah sebelum meminang, saya melihat calon pasangan saya secara tidak resmi. Maksudnya gimana? Bukan intip ya. Maksudnya adalah kita datang kepada aktivitas si akhwat atau akhwat datang kepada aktivitas si ikhwan untuk melihat tanpa diketahui dia, untuk kita lihat sehari-harinya gimana. Kalau ikhwannya ternyata dosen di sini, teman-teman pura-pura aja ngedaftar. Memang daftar. Kalau ikhwannya itu guru SD, ya tentu bukan teman-teman yang ngedaftar ya, pura-pura punya ponakan, ada ponakan gitu. Ya tapi benar ada ponakan ya. Ada ponakan, mau lihat deh untuk ponakan dan untuk ibu untuk tantenya. Tantenya melihat si ikhwannya, nanti lihat aktivitasnya. Sambil lihat orang yang mana dan lain sebagainya. Nah, di situ kita bisa mencari tahu secara langsung aktivitasnya sehari-hari bagaimana. Nanti lihat kalau misalnya datangnya kalau bisa menjelang sholat zuhur, jadi lihat sebelum istirahat sholat zuhurnya ada di masjid atau enggak dan segala macam. Ya, jangan hanya lihat status Instagram nanti bisa pejuang subuh, status Instagramnya pejuang sholat tepat waktu, pas datang ke ini ternyata nggak ada di masjid. Yang selanjutnya kata Umar bin Khattab, ini lebih dalam lagi. Cara mengenal seorang calon suami, calon istri adalah tanyakan kepada orang-orang dekatnya. Siapa dia? Orang yang lama bersama dengannya. Siapa dia? Orang yang pernah muamalah dengannya. Siapa dia? Orang yang pernah bersengketa dengannya. Kang susah banget Kang nyarinya. Enggak, orangnya adalah sahabat dekatnya. Sahabat dekatnya, teman kerjanya, keluarganya. Tanyakan dia kepada orang-orang tersebut. Nah, biar memudahkan teman-teman, ta'aruf biasanya kalau ngedampingin ta'aruf biar memudahkan. Di awal ketika ta'aruf, konsep ini itu dipahami oleh dua pihak. Jadi nanti nggak harus teman-teman yang menyampaikan, cukup sampaikan kepada ustadz atau pendampingnya. Saya nanti kalau mau ta'aruf, saya juga mau dapat masukan bukan hanya tentang dia dari dianya saja, tapi juga dapat informasi dari teman kerjanya atau sahabatnya. Disampaikan dalilnya dari Umar bin Khattab. Nanti biar pendampingnya yang menyampaikan. Boleh nggak nanti si teteh untuk kenal akang, selain ta'aruf ketemu berkenalan seperti ini didampingi kami, tapi akang juga menyampaikan atau memberikan nomor telepon teman kerja atau teman dekatnya agar bisa dapat informasi si teteh tersebut. Boleh nggak hal tersebut? Ya boleh banget, karena ini yang diajarkan oleh Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Mungkin demikian yang bisa Kang Arif sampaikan. Mohon maaf jika banyak kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, jazakallah khairan katsiran. Masya Allah, teman-teman, gimana makin pede lagi, makin siap lagi buat ta'aruf, buat nikah? Atau malah jadi ngedown, jadi hilang gitu ya keinginan menikahnya karena wah ternyata banyak banget yang baru disiapin. Tapi insya Allah teman-teman, kalau niatnya karena Allah ingin beribadah, semoga Allah berikan kemudahan dalam segala prosesnya.